Perkenalkan, saya Samuel Mahobesi dengan NIM 125210183 akan membuat video YouTube tentang 5 tahap pertama dalam GAMTech. Nah, di tahap yang pertama kita ada dina lantai 1, lantai 2, atap, dan headline. Itu saya langsung ke AutoCAD saja. Ini adalah dina lantai 1 yang dimulai dari depan. Itu ada carport, teras, ruang tamu, kamar tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar mandi, lalu ada kamar mandi, kamar utama dengan kamar mandi dalam. Lalu sini ada tangga menuju ke atas ke lantai 2. Lantai 2 langsung bertemu di ruang keluarga, lalu ada 2 kamar tidur dengan ini void yang menembus ke arah ruang makan dan ruang keluarga di lantai 1. Lalu di depannya ada ruang ibadah dan ada balkon. Lalu ini ada atap yang menyesuaikan bentuk rumahnya yang menjorok ke dalam, dengan dia sudah ada saluran air dengan talangan airnya, dan hatch-nya juga udah mengikuti standar hatch atap. Lalu ini ada side plan yang dimana ada beberapa rumah, yang ini rumah yang dibuat. Lalu ada beberapa mobil di jalanan dengan ada tanah lapang dengan beberapa pohon. Itu adalah tahap 1. Lalu kita tahap kedua. Ini tampak. Ini yang pertama, tampak depan ada mobil yang tadi di carport. Terus di depannya ini ada 2 jendela, ada pintu ganda juga. Lalu di lantai 2 ada pintu ke arah balkon, dengan di balkon ada pagar kaca dengan atap yang menyesuaikan bentuknya, ada menjorok ke depan ya sebagian. Lalu di belakang dia paling simple ya, karena dia nggak ada tambah-tambahan lagi, jadi cuma segini aja polos. Lalu ini tampak kiri, dia ada 3 jendela. Ini jendela dari kamar utama dengan kamar mandi dalam. Lalu ini ada 2 jendela di ruang tamu dengan ada sebagian mobil yang terlihat dengan atap yang menjorok ke depan mengikuti bentuk rumah tadi. Lalu ini dari tampak kanan ada atap yang menjorok ke depan, dan kalau diperhatikan di sini kan ada dia berbeda dengan di tampak kiri, karena yang menjorok ke depannya itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Lalu dia ada 1 jendela di kamar tidur depan dengan ada mobil, dan itu adalah tahap kedua. Lalu kita ke tahap 3, tahap potongan. Kalau saya sendiri belum mengerjakan potongan, jadi kita akan mengambil contoh dari Google ya. Nah, ini potongan. Gambar potongan ini berfungsi untuk menunjukkan bagian dalam bangunan yang tidak terlihat dari luar, seperti sistem struktur, tinggi ruang, dan detail konstruksi, agar dapat dipahami oleh pelaksana konstruksi. Jadi dia kayak membelah rumahnya gitu, sehingga dia detail-detailnya bisa terlihat oleh pengerja konstruksi yang bekerja di lapangannya. Lalu kita ke tahap 4. Tahap 4 itu adalah denah, detail tangga, dan plat lantai. Ini juga saya belum mengerjakan, jadi kita mengambil contoh lagi. Ini saya mengambil contoh dari Google lagi. Nah, ini tuh berfungsinya untuk ini ya, karena dia sesuai namanya, denah tangga dan plat lantai. Jadi dia itu ada 2. Nah, dua ini, yang pertama ada plat lantai,
digunakan untuk memberikan informasi penggunaan dimensi tulangan dan tebal plat serta jarak antar tulangan. Lalu yang plat lantai berfungsi untuk memberikan informasi tentang plat lantai yang dipakai. Lalu yang tahap kelima, sekilas itu ada denah dan detail potongan sleeve, kolom, balok, ring balok, dan pondasi. Itu juga sama seperti 2 tahun sebelumnya, kita akan mengambil contoh. Itu secara keseluruhan berfungsi untuk memastikan kekuatan, stabilan, dan keamanan sebuah konstruksi. Jadi kayak yang tadi kan dia ada beberapa macam, ada potongan sleeve, kolom, balok, ring balok, dan pondasi, tapi kalau digabungin dia berfungsinya tetap sama, dia saling berkaitan gitu. Jadi sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Jadi kesimpulannya, pengerjaan Gamtrek ini sangat dia sangat berguna untuk pengerjaan konstruksi karena dia dapat memberikan informasi yang konkret kepada para pelaku konstruksi dengan satuan yang sudah ditetapkan. Jadinya semua pelaku bisa mendapat standar yang sama sehingga konstruksi bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, saya tutup. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat malam.